ya pemirsa, kita akan mengawal kegiatan dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ini bersama dengan Forkopimda ya Pak Ketua ya? Ya betul sekali. Agendanya adalah? Agendanya kita cek kesiapan teman-teman operasi ketupat dalam menghadapi arus mudik dan arus balik. Hari ini petugas sudah disebar ya Pak Ketua ya? Sudah disebar, kita mau cek 8 pos mulai dari Palimanan sampai ke Losari. Baik yang jalan tol maupun yang arteri. Oh oke. Tadi kita sudah melihat ya, petugas sudah bersiaga. Ini Ya. mungkin ada sebagai bahan evaluasi dari Ketua DPRD. Apa sih Pak dari mudik sebelumnya di Pak Ketua? Yang pertama yang perlu diantisipasi betul adalah pemudik motor nih. Yang paling banyak lewat jalur arteri, kita lihat 2 tahun ke belakang pemudik motor. Nah, pemudik motor ini punya beberapa kebiasaan. Yang pertama, mereka sering kelelahan dan akhirnya istirahat di pinggir-pinggir jalan. Oh, oke. Nah, ini kalau bisa diantisipasi dengan memperbanyak pos rest area buat pemudik roda 2 menarik. Oh oke, memperbanyak rest area nih ya. Jadi kalau misalnya kelelahan juga jangan dipaksakan Pak Ketua. Ya, karena angka kecelakaan pada Lebaran yang lalu tinggi sekali untuk pemudik kendaraan roda 2. Oke. Bagaimana Pak dari hasil pengecekan di Pospam ini? Ya, pada hari ini kami dengan Forkopimda, Ketua DPR dan Forkopimda mengadakan ninjauan langsung ke pos di sini, pos Weru ya, Posian Weru, dan kami lihat ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya tadi sudah ngobrol-ngobrol sama di dan polisi yang jaga sini, katanya sekarang masih arus lalu lintas belum begitu padat gitu, belum padat, tapi kami berpesan ya jaga jangan sampai kepadatan yang akan mengganggu kepadatan yang tidak terkontrol. Maka dengan adanya pos ini supaya mengurai kendaraan yang ada di sini dan orang-orang yang mudik supaya lancar. Nah, di sini juga ada pos untuk istirahat. Jadi dan kesehatan juga ada, jadi para pemudik juga kalau memang ada kelelahan atau apa bisa berobat kesehatan di sini. Dan terkait dengan operasi ketupat daya tanduk ini bagaimana dari apa sampai? Untuk operasi ketupat dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 19 selama 13 hari. Kami juga selain di Pospam Posian Weru ini, kita juga punya titik 13 Pospam Posian lainnya, termasuk pos terpadu di ex Getol Palimanan. Di sana setiap Pospam Posian kita selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menempatkan tenaga kesehatan mengecek kesehatan pemudik maupun kesehatan petugas. Jadi kami juga menyarankan kepada para pemudik yang mungkin kelelahan, ngantuk, atau perlu istirahat, segera berhenti dari perjalanannya dan beristirahat sejenak dan bisa memeriksakan kesehatannya ke petugas kesehatan yang tersedia di setiap Pospam Posian yang ada. Di titik-titik jalur tol kami juga menyiapkan petugas-petugas untuk tim pengurai apabila nanti ada warga masyarakat yang beraktivitas ya di bahu-bahu jalan. Karena selama ini kita berkaca dari kegiatan operasi ketupat sebelumnya, banyak pemudik yang tidak mentaati aturan yang ada, mereka seenaknya berhenti di bahu jalan, padahal itu sangat membahayakan. Makanya tim urai kami nanti dari Polwan maupun dari Polki siap siaga dengan kendaraan roda 2 untuk
meminta menjelaskan kepada mereka tidak berhenti di bawah jalan, tetapi berhenti di rest area terdekat atau keluar gate tol terdekat. Berapa petugas yang diterjunkan? Petugas kami yang diterjunkan sebanyak 870, jadi total untuk operasi ketupat bersama stakeholder terkait ada kurang lebih 1.277. Titik-titik kerawanan yang ada di sini? Titik kerawanannya ada di wisata kuliner ya. Mungkin teman-teman tahu di wisata Empal Gentong Tengah Tani, kemudian di titik-titik pasar tumpah, pasar kue, pasar Tegal Gubuk, kemudian di pasar Gebang, dan di titik-titik wisata lainnya. Oke, dari Pak Ketua bagaimana Pak untuk evaluasi yang ada di sini Pospam ini Pak? Menambahkan yang disampaikan Bu Kapolres dan Pak Bupati, bahwa tingkat kesiapan dari teman-teman yang ada di lapangan harus memadai. Ada dua hal yang perlu diantisipasi. Pemudik dari arah barat yang paling banyak frekuensinya adalah pemudik roda 2. Terkait pemudik roda 2 ini kan banyak yang rentan kelelahan tadi. Kemudian yang kedua, yang penting itu ketika jalan tolnya one way, maka teman-teman akan mengambil jalan arteri, teman-teman dari timur. Nanti jalan arteri yang dari timur ke barat ini rapat sekali. Yang kita antisipasi tadi, kalau seandainya banyak yang parkir, macet, dan lain sebagainya. Jadi kita berharap di Mudik ini bisa terkonsolidasi baik ya, buka tutup arusnya gitu. Saya kira itu yang penting. Oke, dari pandangan Pak, bagaimana Pak peran serta TNI Pak untuk membantu kelancaran arus mudik ini? Baik, yang pasti kami membantu peran dari kepolisian RI, dalam hal ini Kapolresta Kabupaten Cirebon, dalam rangka untuk menciptakan mudik aman. Dan apalagi di sini sudah dilihat para Forkopimda turun ke lapangan sama-sama solid, sama-sama untuk memberikan motivasi kepada personil di lapangan langsung supaya kita mempunyai semangat mudik aman. Bagaimana kondisi hari ini untuk pantauan arus lalu lintas? Ya. Arus mudik bagaimana? Ya, dari pos Palimanan kami, pos terpadu Palimanan di Command Center ini kita melihat di jalur tol masih ramai lancar ya. Tadi di pukul 9 jumlah kendaraan per jamnya masih di angka 2.300 ya. Ya, masih terlihat di sini jalanannya masih lancar. Kemudian di arteri kita lihat di beberapa titik memang ada kemacetan, tapi ini karena lampu merah, ya, bukan kemacetan karena peningkatan arus lalu lintas. Ini masih ramai lancar lah, masih normal. Oke, ini tadi ada masukan dari Pak Ketua terkait dengan untuk penambahan pemasang CCTV. Itu bagaimana sih Pak kondisi saat ini Pak? Oh, ya, jadi dashboard ini penting sekali untuk mengendalikan manajemen lalu lintas agar masyarakat yang menggunakan lalu lintas nyaman. Nah, salah satu instrumen penting
semakin banyak CCTV yang bisa ditempatkan di semua jalur-jalur arteri akan semakin memudahkan petugas untuk bisa mengantisipasi kemacetan-kemacetan agar cepat diurai. Jadi tadi dengan Pak Bupati sepakat tahap pertama mungkin nanti titik-titik strategis dulu kita gelar CCTV-nya, dan kemudian support dari masyarakat, kantor-kantor pemerintah yang ada di pinggir jalan kita dorong juga untuk bisa ikut membantu menyediakan CCTV tambahan. Oke, kewenangannya dari pemerintah daerah atau bagaimana? Kolaborasi, nggak mungkin ini diselesaikan sama pemerintah semua gitu. Ya, kerjasama. Oh, kerjasama. Oke, sejauh ini bagaimana sih memang untuk memantaunya dalam hal kenyamanan, kelancaran ini memang sangat menyulitkan juga dengan kurangnya pemasang CCTV? Ya, kalau CCTV-nya lengkap di beberapa titik-titik yang krusial, baik di Pantura, di tengah, dan di titik lainnya, pasti akan sangat membantu petugas ya. Kami juga punya aplikasi, ketika ada kemacetan, akan pemberitahuan itu, notifikasinya akan disampaikan melalui Telegram ke petugas kami. Sehingga petugas lalu lintas itu tahu titik mana yang saat ini sedang macet, mereka segera menuju ke lokasi tersebut. Responnya lebih cepat. Ya, responnya lebih cepat. Gercep ya. Ya. Oh, prediksi nanti puncak dari arus mudik? Ya, prediksi kami mungkin diperkirakan tanggal 6 ya. Tanggal 6, tanggal 7 di bulan April ini. Untuk one way itu nanti berapa banyak nih pengendara yang melintas ini jika ada pemberlakuan one way? Ya, rata-rata di 4.000 ke atas ya. Per jam. Per jam. Per jamnya. Oke. Untuk yang kemacetan di wilayah di Kabupaten Cirebon yang sudah ada penutupan U-turn itu, tapi tetap saja ada kemacetan, itu bagaimana dan himbauan kepada warga? Ya, tentunya kita juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk berhati-hati di jalanan ya. Kemudian tidak melintas seenaknya di persimpangan ya, di setiap titik-titik putar balik, agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kadang-kadang rambunya sudah ada, warga masyarakat tidak mematuhinya saja. Ya, kalau kemacetan pastinya kalau di momen-momen mudik ya kita antisipasi dengan pergelaran petugas kami diperbanyak di lapangan. Oke, Pak Bupati sejauh ini bagaimana persiapan dari petugas Pak Bupati? Ya, tadi banyak masukan-masukan untuk bisa memantau dengan adanya CCTV ini, maka tadi juga ada usulan bahwa baik itu perusahaan atau kantor-kantor dari pemerintahan yang ada di jalan itu dipasang CCTV untuk bisa gampang memantau mana barangkali ada kerawanan, ada juga kejadian-kejadian yang perlu ada ditangani, maka dengan adanya CCTV ini kan cepat untuk penanganan itu. Oke, tapi dari pemerintah legislatif juga siap nih untuk mensupport. Kita support, kita 24 jam. Oke, siap Edan ya. Ini sedang lihat-lihat command centernya, Oke. Korlantas yang ada di Gate Tol Palimanan. Oke, jadi kita bisa memantau ya di sini ya arus lalu lintas ya Pak Ketua. Jadi mulai dari gate Cikampek, kita bisa pantau di sini semua kejadian-kejadian yang ada di sepanjang jalur tol. Tapi dilihat masih lumayan lengang nih ya di sini ya. Karena puncaknya tadi Pak Ketua sampaikan Sabtu Minggu. Gitu. Jadi kita apresiasi kepada teman-teman Polres Cirebon, khususnya dan teman-teman Polri yang siap siaga untuk dalam konteks pengamanan hari raya, mudik dan arus balik. Oke, Pak Ketua tadi Kita support penuh dan support penuh. Aman. Terkait dengan jumlah nanti di CCTV yang diperbanyak itu memang membutuhkan anggaran yang besar. Pasti. Tapi kan ada yang prioritas, ada yang nggak prioritas. Nah, yang prioritas ini yang tingkat perawannya tinggi kita supply.